Seorang wanita berusaha membuat jalan keluar dari kontainer tempat ia terjebak. Namun semua pisau yang digunakannya patah. HP-nya tidak bisa digunakan dan hancur lebur. Persediaan air bersih semakin menipis dan ada bayinya yang harus diselamatkan. Kondisi mental Ana semakin kacau sampai-sampai ia harus menjelati air yang ada di bagian atas kontainer. Saat Ana mulai tertidur, air hujan jatuh tepat di atas wajahnya. Ana berusaha menampung air hujan dan meminumnya. Setelah mendapatkan sedikit energi, Ana melanjutkan usahanya untuk membuat jalan keluar dari kontainer ini. Dengan mengaitkan tali di sela-sela bagian atas yang sudah dipotongnya, lalu Ana menariknya dengan sekuat tenaga. Cahaya mulai terlihat, jalan keluar mulai terbuka, dan Ana mulai bersyukur karena usahanya membuat jalan keluar dari kontainer yang terdampar di tengah lautan sudah berhasil. Tapi tentu saja ia belum sepenuhnya selamat. Siapa yang akan menolongnya? Ana masih tidak tahu arah dan tujuan sebab tidak ada tanda-tanda pertolongan akan datang. Saat Ana tidak sengaja membuang kotoran bayinya ke lautan, ikan-ikan berdatangan. Lalu Ana mulai menyadari sesuatu kalau ia bisa bertahan hidup dengan menangkap ikan yang ada di laut. Bersusah payah, Ana menangkap ikan yang ada di sana namun tak ada satupun yang tertangkap. Semua itu hanya menghabiskan tenaga Ana saja. Saat Ana melihat ada sebuah pesawat lewat di atasnya, ia langsung cepat-cepat masuk ke dalam kontainer dan mengambil sepotong kaca. Namun karena ia terlalu tergesa-gesa, pahanya malah terluka parah. Ana berusaha memantulkan cahaya ke arah pesawat, namun tentu saja itu hanya sia-sia. Bahkan Ana pun harus menjahit sendiri luka parah yang dialaminya. Rasa sakit yang sungguh luar biasa harus Ana lawan. Semalaman Ana tidak tidur. Ia membuat jaring dari kumpulan kabel yang ada di dalam kontainer. Dan saat matahari terbit, ia langsung menggunakan jaring dan kotoran bayinya untuk menangkap ikan. Di tengah lautan, seorang wanita berusaha mencari seekor ikan untuk mempertahankan hidupnya. Ia menggunakan kotoran bayinya sebagai umpan. Saat satu ekor ikan lewat di jaring, ia langsung menarik ikan itu dan memakannya. Sudah 9 hari Ana bersama bayinya terdampar di tengah lautan dan hanya bertahan hidup di dalam sebuah kontainer yang terapung. Ana hanya bisa pasrah menunggu pertolongan datang. Hari demi hari dilewati namun tidak ada pertanda baik. Akankah Ana bersama bayinya harus berakhir menyedihkan di tengah lautan ini? Semakin lama air di dalam kontainer semakin dalam dan tidak ada lagi tempat bagi Ana untuk tinggal. Hingga akhirnya ia membuat sebuah rakit dari benda-benda yang ada di dalam kontainer. Ana benar-benar sudah berjuang sangat keras untuk mempertahankan hidupnya bersama sang bayi. Kontainer yang ia gunakan selama ini untuk bertahan hidup sudah tenggelam dan kini ia harus bertahan di atas sebuah rakit kecil. Ana semakin yakin kalau mereka akan selamat dan arus air akan membawa mereka ke daratan. Saat Ana sudah memasrahkan hidupnya, ternyata keberadaan rakit Ana disadari oleh seorang nelayan. Namun saat rakit itu diambil oleh nelayan, yang tersisa hanyalah bayinya saja. Tapi nelayan ini melihat sebuah tali yang terlihat di dekat bayi itu, lalu ia segera menariknya dengan sekuat tenaga. Ternyata